Amin amin ya robbal alamin. Memasuki acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Adapun sambutan pertama oleh Kepala TPI Al-Qori, Al-Ustadz Hari Kurniawan SE. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu PJ Kepala Tiuh Kartaraya, Bapak Carik, Bapak Beni, Bapak Rudi, dan bapak-bapak jamaah yang lainnya serta ibu-ibu jamaah Yasin lainnya. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan karunia dan hidayahnya lah kita dapat dipertemukan di tempat ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya fi yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian, kami mewakili TPQ atau Yayasan Al-Qarni yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu dan kehadiran bapak-bapak ibu-ibu semuanya di tempat kami, di halaman TPQ kami yang mungkin masih banyak kekurangannya. Dan kami juga memohon maaf kepada bapak-bapak ibu semua dan jamaah semuanya jika mungkin kami dalam menyambut atau menempatkan atau mungkin ada sedikit hidangan yang kurang berkenan di hati para jemaah sekalian. Kami sekeluarga besar Yayasan TPQ Al-Qarni memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak ibu jemaah semuanya dan para tamu undangan, panas ya Bu ya? Pada Bu, aku malah ngejas ya, paduh jungkep pokoknya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah TPQ Al-Qarni kita ini sudah berumur 4 tahun. Mungkin yang bapak-bapak ibu semuanya lihat ya, berjalannya lancar seperti kita naik di atas tol, paling jenggulnya sedikit, jenggul gitu ya. Tapi ketika kita berada di dalamnya, terasa kita berjalan dari Simpang Margo sampai Dayamurni, penuh lubang, tidak bisa dipilih. Yaitulah memang kelebihan dan kekurangan. Ya, semoga di umur 4 tahun TPQ Al-Qarni ini lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, baik dari segi agama, pendidikan dan lain sebagainya. Dan semoga guru-gurunya pada betah. Dan semoga juga wali-walinya pada betah nganterin sama jemputin. Selama ini mau hujan, mau panas, ya ada yang dititipkan sama mbahnya yang jemputkan saking ibunya atau walinya sibuk ya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini jumlah murid TPQ Al-Qarni selalu bertambah. Alhamdulillah. Itu semuanya berkat dukungan dari wali murid semuanya beserta pemasaran yang gratis. Pemasaran yang gratis itu apa, Bu? Pemasaran yang gratis itu apa? Ya ini mohon maaf, dari lambe ke lambe, ibu-ibu itu kan suka ngerumpi, akhirnya tertarik ngaji anaknya, dan apa itu namanya, anak saya ngaji di sini, anak saya nggak ngaji, ditarik ke sini. Alhamdulillah. Dan siapapun itu yang mengarahkan saudaranya, anaknya, cucunya, tetangganya, siapapun itu ke dalam jalan kebaikan
masih di jalan kebaikan, maka pahalanya terus mengalir dan tidak memotong pahala orang yang sedang dalam kebaikan. Berarti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ini habis pulang dari sini langsung keluar di desanya masing-masing, baik esok kajengana. Wah. Satu orang satu pahala. Kalau setiap orang tua ini 10 orang, berarti setiap hari Sabtu sampai Kamis mendapatkan 10 pahala. Dikali 5 berarti dalam 1 minggu mendapatkan 50 pahala. Alhamdulillah. Panas ya Bu Ibu ya? Udah pada kipasan belum Bu? Alhamdulillah. Sekarang ini kita berada pada zaman yang sakit. Ketika zaman kita dulu tidak ada yang namanya handphone. Anak-anak paling bandel-bandelnya mancing kalau enggak layangan. Sekarang zaman yang sudah berubah dari zaman ke zaman, dari kita nanti ada anak kita, pasti zaman akan selalu berubah. Sekarang mancing itu sudah nggak doyan. Mainan layangan sudah punah mungkin ya. Ini udah musim layangan seharusnya, tapi tidak ada layangan terbang. Tetapi apa? Mereka lebih memilih memegang, merangkul setan-setan yang berbentuk gepeng-gepeng. Yang setiap hari didudul-dudul, dul. Bu, apa yang dilihat, apa yang diperhatikan, apa yang mereka resapi di setan gepeng itu, kenapa kok sangat tertarik sekali? Ada yang ngomong seperti ini, Ustadz, kok di TPK nggak boleh bawa HP? Lah setan pun dibawain ngaji, ya kalah kok si ngaji, ya kan? Lebih memilih setannya daripada ngajine. Itulah yang umum pada masyarakat kita. Maka dari itu kami semuanya mengajak para wali semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, atau nenek-nenek yang mempunyai anak cucu, ya, mari kita sama-sama mencegah, syukur-syukur menghilangkan setan-setan gepeng itu menjadi anak-anak yang selalu mencari pahala dengan cara mengaji, beribadah, ya. Ibu-ibu kalau tahu di sini ya, itu di sini ada yang namanya kelas Abu Bakar. Lembut banget bocahnya. Reneng keton. Reneng Bu, reneng sing keton. Lembut banget bocahnya. Dan itu kelas kita di samping yang kebetulan 2 pintu. Dicegah di sana lewat pintu sebelah sini. Dicegah pintu sebelah sini lewat pintu sebelah sana. Alhamdulillah gurunya sampai detik ini masih sabar mengurusi, masih sabar mendidik. Sekarang tinggal antara anak dan wali murid kuat-kuatan. Kuat-kuatan bagaimana yang dimaksud? Ngoprak-ngoprak anaknya, yang lagi tidur ayo berangkat ngaji, yang lagi main dicari untuk berangkat ngaji, yang lagi dudulin setan segera dipateni setane, langsung mangkat ngaji. Karena zaman ke zaman itu zamannya zaman sudah semakin canggih. Dulu orang tua kita mempunyai HP ceng-cengpo saja, bangganya luar biasa, tersohor di mana-mana, namanya terkenal sampai penjuru dunia. Kayak si A, 2 HP ceng-cengpo, padahal HP gur sentran tok. Sing isane gur ngirim SMS karo nelpon. Siki HP-nya canggih-canggih. Arep golek apa ben? Ibu-ibu arep masak tongseng. Klik masak tongseng, bumbune metu kabeh. Klik masak rendang, bumbune metu kabeh. Kabeh segala apapun kita bisa mencari di setan gepeng. Tetapi jangan sampai berlebihan, ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, setiap langkah ibu-ibu dan anak-anak berjalan ke TPK ini itu sudah dinilai pahalanya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu menjemput anaknya,
mengambil anaknya, mengantarkan anaknya, berarti pulang pergi itu sudah mendapatkan pahala. Terkadang ini bapak-bapaknya ini yang jarang sekali mengeterkan. Saya nggak pernah melihat bapaknya ini mengeterkan anak-anaknya berangkat ngaji. Ini pada jalan kemana bapak-bapaknya ya? Kan enak gitu kan, bapak-bapaknya sama ibunya boncengan, kan kelihatan gimana gitu ya. Bapaknya ibunya nganterin ke TPQ, boncengan pakai motor atau pakai mobil atau dan lain sebagainya, kan kelihatan mesra gitu kan ya. Lebih enak dilihat, ini yang jemput ibunya, yang nganterin ibunya, yang jemput tetangganya. Lah ini mama bapaknya pada kemana ini? Ya. Dan bacaan ayat-ayat Al-Quran anak-anak itu akan menjadi pendingin hati orang tua. Berarti ketika anaknya masuk ke ngaji, hati-hati para ibu-ibu, dingin nggak? Dingin nggak kira-kira? Dingin, orang ngomong nang kene sing panas, anaknya pada pecicilan kabeh. Ya, tapi benar insya Allah ketika anaknya di sini melantunkan huruf-huruf ayat-ayat suci Al-Quran, hati ibu, bapak semuanya akan terasa dingin walaupun ini di musim kemarau. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ingatlah bahwasanya anak kita itu adalah investasi terbesar dunia dan akhirat. Ketika kita meninggal nanti, siapa yang paling mendoakan pertama kali adalah anaknya. Tetangganya mungkin cuma sampai di 7 hari, 40 hari, terus nyatus, nyewu, mendak pisan, mendak pindo, mungkin cuma itu. Tetapi ingatlah, ketika anak-anak kita itu diberikan pondasi-pondasi Islam, agamanya